Malam yang sunyi. Jalanan Jakarta gelap dan sepi. Seorang pria bernama Aditya, seorang pegawai kantoran yang setiap hari pulang pergi dari Bogor ke Jakarta, mengalami malam yang tak akan pernah ia lupakan. Setelah bekerja lembur hingga larut, Aditya bergegas menuju stasiun untuk mengejar kereta terakhir. Tapi malam itu, segalanya terasa aneh. Ia naik ke dalam kereta yang sepi. Hanya ada satu penumpang misterius di ujung gerbong. Perjalanan dimulai. Namun kereta tidak berhenti di stasiun-stasiun biasa. Penumpang hitam mulai masuk. Waktu seolah membeku. Dan ketika akhirnya sampai di tujuan, semuanya menjadi tidak nyata. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Malam itu, langit Jakarta tertutup awan tebal. Cahaya bulan tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti kota. Di sudut gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, seorang pria bernama Aditya, seorang auditor berusia 32 tahun, tengah mengakhiri pekerjaannya. Ia bekerja sebagai pegawai swasta dan setiap hari pulang pergi dari Bogor menuju Jakarta. Aditya sudah terbiasa dengan rutinitas ini selama lebih dari 10 tahun. Setelah menikah dan memiliki rumah sederhana di daerah Cibinong, ia tetap memilih pulang setiap hari meskipun harus menempuh perjalanan panjang bolak-balik menggunakan kereta api. Hari itu adalah Rabu menjelang akhir tahun 2015. Seperti biasa, Aditya harus melakukan audit dadakan di beberapa cabang perusahaan. Kegiatan ini membuatnya terpaksa bekerja hingga malam hari. Biasanya, ia akan selesai sekitar pukul 9 malam, tapi kali ini ada banyak masalah yang harus ditelusuri, membuatnya baru bisa keluar kantor pukul 12 kurang. Saat keluar dari gedung kantornya, suasana sudah sangat sepi. Hanya lampu-lampu jalan dan suara angin malam yang menyambutnya. Ia menunggu ojek pangkalan di pos satpam, tetapi tidak ada satupun tukang ojek yang terlihat. Hatinya mulai gelisah. Kereta terakhir menuju Bogor biasanya berangkat pukul 23.15. Jika ia terlambat sampai di stasiun Manggarai, maka ia harus menunggu hingga pagi esok hari. Tiba-tiba, sahabat lamanya, Daniel, lewat mengendarai motor. Melihat Aditya kesulitan, Daniel menawarkan tumpangan ke stasiun Manggarai. "Kamu ikut aku aja, ya? Aku juga mau ke Manggarai," katanya dengan nada ramah. Aditya sempat ragu, tapi melihat kondisi sekitar yang semakin sepi dan waktu yang terus berjalan, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Motor Daniel melaju cukup cepat, melewati jalanan lengang ibu kota. Dalam hitungan 15 menit, mereka tiba di stasiun Manggarai. Pintu stasiun tampak gelap, hanya diterangi oleh lampu redup di beberapa sudut. Suasana begitu sunyi, tidak seperti biasanya. Aditya turun dari motor, mengucapkan terima kasih kepada Daniel, lalu bergegas menuju peron. Ia bertanya kepada petugas keamanan, apakah masih ada kereta menuju Bogor. "Belum lewat." "Masih ada, tapi agak telat. Ada gangguan teknis di Tanah Abang," jawab petugas itu tenang. Aditya menghela nafas lega, lalu mencari tempat duduk di deretan kursi besi yang dingin. Tubuhnya lelah. Matanya mulai berat. Ia memeluk tas ranselnya erat-erat, berusaha tetap sadar. Namun, dalam beberapa menit saja, kantuk berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelinap masuk ke dalam kelopak matanya. Ia terbangun dengan mata berkunang-kunang. Cahaya itu ternyata berasal dari lampu depan kereta api yang sedang mendekat. Aditya buru-buru bangkit, melangkah menuju rel. Rangkaian kereta biru tua berhenti tepat di hadapannya. Pada bagian depan tertera tulisan, "Bogor," dengan huruf putih besar. Ia naik ke dalam kereta. Di dalamnya, suasana begitu sepi hingga suara detak jam dinding di stasiun terdengar jelas meskipun sudah berjarak puluhan meter. Hanya ada satu penumpang lain, seorang pria parubaya dengan kemeja putih dan celana hitam yang tampak usang dan sedikit lusuh di bagian ujungnya. Kumis tebalnya telah dipenuhi uban, dan rambutnya tersisir rapi ke belakang, membuat wajahnya terlihat seperti tokoh dari masa lalu yang tertinggal di zaman yang salah. Pria itu duduk di ujung gerbong, memandang lurus ke depan,
seolah tengah menunggu sesuatu, atau seseorang. Matanya tidak berkedip, tidak menyipit. Bahkan saat cahaya lampu jalan sekilas menerpa wajahnya ketika kereta melewati rel yang terletak di bawah jalanan utama. Tidak ada tas, tidak ada barang bawaan, hanya tangan gemuknya yang bertumpu pada lutut. Jemari membentuk lingkaran seperti sedang memegang sesuatu yang tak terlihat. Aditya memilih tempat duduk di tengah, tidak jauh dari pintu. Kursi besi dingin itu terasa lebih keras dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikiran mulai mengantuk, tapi intuisinya memberontak. Indera keenamnya berbisik bahwa sesuatu tidak benar. Namun, tubuh yang lelah akhirnya mengalah. Ia memejamkan mata, berniat untuk istirahat sejenak. Dalam beberapa detik saja, nafasnya mulai berat, dan alunan angin dari ventilasi atas mengiringi tidur singkatnya. Namun, beberapa saat kemudian, ia terbangun karena suara klakson keras yang membahana. Bukan klakson biasa, lebih dalam, lebih berat, seperti suara dari kereta api tua yang sudah lama tidak digunakan. Aditya membuka matanya perlahan, mencoba fokus. Cahaya redup dari lampu dalam gerbong membuat segalanya terlihat suram, nyaris seperti film hitam putih yang buram. Ia melihat keluar jendela dan menandakan bahwa kereta sedang melintasi stasiun Pasar Minggu. Tapi sesuatu terasa aneh. Papan nama stasiun tidak menyala. Jendela-jendela stasiun gelap, tidak ada aktivitas sama sekali. Bahkan petugas keamanan yang biasanya selalu berkeliaran pun tidak terlihat. Stasiun ini, gumamnya heran, lebih kepada diri sendiri. Tapi pria di ujung langsung menjawab tanpa menoleh. Ini stasiun Pasar Minggu. Kereta kita memang tidak berhenti di semua stasiun. Suara pria itu datar, tidak emosional, seperti membaca naskah yang sudah dihafal berulang kali. Aditya menoleh ke arahnya, tapi pria itu masih memandang lurus ke depan. Ekspresi wajahnya kosong, seperti mayat hidup yang belum menyadari bahwa ia sudah mati. Aditya terkejut. Seingatnya, kereta tujuan Bogor selalu berhenti di semua stasiun utama. Namun, entah mengapa, kereta ini terus melaju tanpa henti. Ia mulai merasa aneh. Lebih dari sekadar aneh. Ini menyeramkan. Ia ingin bertanya lagi. Ingin memastikan apakah pria itu juga menunggu sampai ke Bogor atau turun di mana. Tapi lidahnya terasa berat. Udaranya semakin dingin. Bau karat dan kayu lapuk menyusup masuk ke hidungnya. Beberapa menit berikutnya, kereta melewati stasiun Tanjung Barat. Lagi-lagi, tidak berhenti. Cahaya bulan menyelinap masuk dari jendela, memberikan bayangan samar dari atap stasiun yang rusak dan retak-retak. Ada sesuatu di sudut platform. Sesosok bayangan hitam berdiri membeku. Tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, hanya menatap ke arah kereta dengan kepala sedikit miring. Aditya mengerat-kerat pikiran. Ia tidak ingat pernah mendengar adanya kereta ekspres malam yang langsung ke Bogor tanpa berhenti. Lagi pula, jika ini benar, mengapa tidak ada pengumuman apapun? Mengapa tidak ada penumpang lain? Kereta terus melaju. Kecepatannya konstan, tidak berubah, seperti robot yang diatur oleh program tertentu. Perjalanan terasa lebih lambat dari biasanya. Waktu seakan membeku. Jam di tangannya berdetak normal. Tapi setiap menit terasa seperti 5 menit. Lenteng Agung dilewati. Masih tidak berhenti. Aditya mulai gelisah. Ia melihat jam di tangannya. Pukul 23.45. Biasanya, ia sudah hampir sampai di Citayam. Tapi malam ini, waktu seolah mempermainkannya. Akhirnya, kereta mulai melambat. Klakson berbunyi beberapa kali. Suaranya bergema panjang, memecah kesunyian malam yang sempurna. Aditya bangkit dari duduknya, mencoba melihat keluar jendela. Cahaya lampu stasiun nyaris tidak ada, hanya redup dan suram. Saat kereta berhenti, pintu terbuka. Pria di sebelahnya langsung berdiri. "Sampai di sini saya turun," katanya dengan suara serak, mirip dengan suara kayu yang retak. Aditya mengangguk tanpa suara. Ia melihat pria itu turun. Langkah kakinya tidak bersuara. Bayangannya lenyap ke dalam kegelapan. Ia sendirian lagi. Namun, beberapa detik kemudian, bayangan hitam mulai muncul dari tangga.
Sosok-sosok bergerak mendekat ke arah gerbong kereta. Bentuknya seperti manusia, tapi tubuh mereka tembus pandang dan berwarna hitam pekat. Aditya mulai gemetar. Satu demi satu sosok itu masuk ke dalam kereta. Mereka tidak bersuara. Hanya desiran angin yang terdengar. Ia duduk diam, tidak berani menatap. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Setiap langkah yang terdengar di lantai logam terasa seperti dentuman jantungnya sendiri. Ia menahan napas. Ia tidak bisa melihat wajah mereka, tapi ia yakin mereka sedang menatapnya. Pintu terakhir akhirnya tertutup. Kereta mulai bergerak lagi. Kali ini, kecepatannya meningkat drastis. Rel berderak keras. Angin menyusup dari celah jendela. Di luar, pohon-pohon berjejer rapi, tapi daun-daunnya tidak bergerak. Udara tidak berhembus. Dunia seperti telah berhenti. Aditya menatap kembali ke arah kursi kosong di seberang. Di sanalah pria tadi duduk. Tapi kini, di kursi itu tergeletak sebuah topi tua berdebu, warnanya abu-abu pudar. Tidak ada siapapun yang memakainya. Tapi, topi itu bergerak. Perlahan. Seperti mengangguk. Sebuah suara pelan terdengar dari balik tirai kegelapan. Bukan kata-kata, tapi bisikan. Nama-nama yang tidak dikenalnya. Tapi entah mengapa, telinganya bisa memahami artinya. Nama-nama itu adalah orang-orang yang pernah hilang di jalur kereta ini. Orang-orang yang tidak pernah ditemukan. Kereta melaju semakin cepat. Aditya menutup matanya rapat-rapat. Berdoa dalam hati agar semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia membuka mata, ia menyadari bahwa jendela kereta tidak lagi menunjukkan pemandangan. Hanya kegelapan. Total. Tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada bumi. Hanya lubang hitam yang tak berujung. Dan kereta itu terus melaju menuju kegelapan, membawanya entah kemana. Tidak lama setelah itu, pintu terbuka kembali. Ini adalah stasiun berikutnya. Aditya langsung bangkit dan turun. Ia tidak peduli lagi dengan lokasi pastinya. Yang penting, ia harus keluar dari kereta itu. Udara dingin menyambut kulitnya seperti selimut tak kasat mata yang menggigit perlahan. Langkahnya sempoyongan. Tubuhnya terasa enteng. Seakan-akan bukan dirinya sendiri yang sedang berjalan. Setelah turun, ia melihat sekeliling. Stasiun itu asing baginya. Tidak seperti stasiun yang pernah ia lewati. Tiang-tiang besi karatan menjulang tinggi di kedua sisi rel, menopang atap yang retak-retak. Papan pengumuman jadwal keberangkatan mati total. Bahkan lampu penerangan di langit-langit hanya menyala redup. Kedip-kedip, seolah tidak punya nyawa lagi. Suara angin malam menderu pelan dari celah-celah dinding beton yang retak. Namun, ketika ia melihat papan nama di atas atap, tertulis dengan jelas, Bogor. Aditya terkejut. Bagaimana bisa? Ia yakin belum sampai 2 jam di dalam kereta. Tapi waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Seluruh tubuhnya lemas. Ia mengeluarkan ponselnya. Layar menyala. Ada panggilan masuk dari Lina, istrinya. Mas, di mana? Kok dari tadi gak ada kabar? Suara Lina terdengar khawatir. Parau, hampir putus. Aditya ingin menjawab, tapi lidahnya terasa keluh. Ia menatap layar ponsel, lalu ke sekelilingnya. Di ujung peron, bayangan hitam masih terlihat. Sosok-sosok tanpa wujud jelas yang berdiri diam memandangnya. Mereka tidak bergerak, tapi Aditya bisa merasakan tatapan menusuk dari arah sana. Dingin. Ia akhirnya menjawab dengan suara serak. Aku sudah di Bogor. Baru sampai. Baru. Kamu hilang kontak dari jam 11 malam. Aku udah muter-muter cari kamu di stasiun, bahkan sampai lapor polisi juga. Aditya terdiam. Jam 11 malam? Berarti dia benar-benar telah hilang selama 4 jam tanpa jejak. Tanpa sadar, ia melirik ke arah kereta yang mulai bergerak maju, meninggalkan stasiun. Bayangan hitam kembali terlihat di balik jendela, seolah mereka tahu bahwa Aditya tengah menatap. Dan kereta itu lenyap dalam kegelapan malam, seolah tidak pernah ada. Aditya menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kesadarannya.
Ia berjalan menuju tangga keluar stasiun. Tangga itu rusak. Anak-anaknya berlubang, membuatnya harus hati-hati melangkah. Setiap derit kayu terdengar keras di telinganya. Saat sampai di atas, ia melihat ruang utama stasiun. Tempat biasanya orang-orang berkumpul, beli tiket, atau sekadar menunggu kereta pagi. Kini kosong. Seperti semua manusia telah menghilang dari tempat ini. Kantornya stasiun gelap. Tidak ada petugas. Tidak ada penjaga toko. Hanya kursi-kursi plastik yang tersusun rapi, tanpa seorang pun duduk di atasnya. Sebuah poster iklan rokok usang menempel di dinding, dengan gambar wajah yang tampaknya telah pudar dan rusak dimakan air. Aditya berjalan lebih cepat. Ia melewati area parkir motor yang biasanya ramai, tapi kini hanya dihiasi genangan air bekas hujan semalam. Lampu-lampu jalan menyala redup. Ia membuka aplikasi Maps di ponsel. Rumahnya tidak jauh. Cuma 15 menit jalan kaki. Ia mulai berjalan. Langkah kakinya terdengar sendirian. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada apapun. Hanya desiran angin dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Pelan. Seperti langkah kaki. Aditya berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia mulai berjalan lagi. Langkah itu kembali terdengar. Dengan nafas memburu, ia berlari. Tidak peduli lagi pada kelelahan. Jalan-jalan kecil di sekitar stasiun tampak sama. Tidak ada rambu. Tidak ada papan nama. Ia tersesat. Nafasnya mulai pendek-pendek. Telinganya menangkap sesuatu. Suara bisikan. Aditya. Ia berhenti. Menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, dari sudut gang sempit, ia melihat siluet hitam berdiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya memandangnya. Aditya mundur pelan. Sosok itu melangkah mendekat. Saat itulah ponselnya berdering. Lina. Ia buru-buru mengangkat. Mas, kamu di mana? Polisi bilang mereka nemuin motormu di dekat stasiun Pasar Minggu tadi malam. Tapi kamu nggak ada di situ. Apa kamu lihat dia? Aditya tercekat. Siapa? Penumpang tua itu. Orang bilang, kalau kamu naik kereta bersama dia, kamu bakal nggak balik lagi. Aditya menoleh ke belakang. Siluet hitam itu sudah tidak ada. Tapi dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu kereta api menyelinap di kegelapan. Bunyi klakson rendah terdengar. Menggema. Seperti panggilan. Ponselnya mati. Baterai habis. Gelap. Total. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih berada di dunia nyata, atau sudah dibawa ke alam lain. Aditya berdiri di tengah stasiun Bogor yang sunyi. Udara dingin menyusup masuk melalui jaket tipisnya. Ia masih memeluk tas ranselnya erat-erat, seolah benda itu satu-satunya yang menghubungkannya dengan dunia nyata. Ponselnya mati. Sinyal hilang. Tidak ada cahaya kehidupan. Hanya deretan lampu redup yang menyala berkedip-kedip di langit-langit atap stasiun tua. Ia menoleh ke belakang. Kereta yang membawanya telah lenyap dalam kegelapan. Seperti mimpi buruk yang tak pernah benar-benar terlihat, tapi efeknya tetap terasa. Menempel di tulang belakangnya seperti luka yang belum sembuh. Langkah kaki Aditya terdengar pelan. Di atas ubin keramik yang retak-retak, suara angin malam membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba mencari pintu keluar, tapi setiap lorong yang ia lewati tampak sama. Tidak ada petunjuk arah. Tidak ada suara manusia. Bahkan jam besar di ujung ruang utama stasiun berhenti berdetak. Jarum jam tertahan pada angka pukul 3 pagi. Dengan nafas pendek-pendek, Aditya akhirnya sampai di area parkir. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terbelalak. Sebuah motor tua, terparkir sendirian. Mesinnya masih hangat. Helmnya tersangkut di jok. Ia mendekat, dan saat ia menyentuh motor itu, sebuah kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Ini motornya. Tapi, bagaimana bisa? Ia yakin sekali bahwa ia naik tumpangan Daniel ke Manggarai.
Tapi jika motor ini miliknya, apakah berarti ia juga mengendarainya? Kapan? Di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Ia mengambil helm itu, memakainya, lalu mencoba menyalakan mesin. Motor itu hidup. Dengan sedikit ragu, ia memacu kendaraannya menuju rumah. Jalan-jalan kota Bogor terasa aneh. Tidak ada lampu jalan yang menyala. Jalan biasanya ramai oleh aktivitas pagi hari, kini kosong. Tidak ada suara klakson, tidak ada langkah kaki, hanya desiran angin yang menusuk telinga. Saat sampai di depan rumahnya, Aditya memarkir motor, lalu cepat-cepat masuk. Istri dan anaknya pasti khawatir. Ia membuka pintu perlahan. Rumah gelap, lampu mati. Ia menyentuh saklar, tapi listrik tidak menyala. Masuk ya? Terdengar suara Lina dari dalam kamar. Aditya langsung berlari ke arah suara itu. Ia membuka pintu kamar dengan nafas memburu. Di dalam, Lina duduk di tepi tempat tidur, memeluk anak mereka yang masih kecil. Wajahnya pucat. "Kamu di mana aja, Mas? Aku sudah cari kemana-mana," katanya dengan suara gemetar. Aku baru saja pulang. Naik kereta, tapi bukan kereta biasa. Ada penumpang hitam, bayangan mereka semua. Lina tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke depan. Seperti orang yang sedang dibekukan oleh ketakutan. Anak mereka juga diam, tidak menangis, hanya memandang Aditya dengan tatapan kosong. "Kenapa kalian diam aja? Ini aku sudah pulang." Aditya mulai gugup. Lina akhirnya berbicara. Kamu nggak sadar, ya? Apa maksudmu? Kamu tidak pernah pulang. Kamu masih di kereta itu." Aditya terdiam. Jantungnya berdebar keras. Ia melihat sekeliling. Rumahnya terasa asing. Bau amis menyengat hidungnya. Darah. Banyak darah. Tapi ia tidak melihat apa-apa. Semua tampak normal. Hanya suara detik jam yang tidak ada yang terdengar. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Layarnya menyala. Nomor yang tidak dikenal. Aditya mengangkat. "Saudara Aditya?" tanya suara pria paruh baya di seberang. "Iya, ini saya." "Siapa ini?" "Dari Polres Bogor. Kami menemukan identitas Anda di sebuah lokasi kecelakaan kereta api. Lokasinya di daerah Cigombong. Rangkaian KA jurusan Jakarta-Bogor ditemukan terguling dan terbakar. Penyebabnya masih diselidiki. Kami butuh konfirmasi keluarga untuk identifikasi korban." Aditya hampir menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya lemas. Ada berapa korban?" 38. "Semua penumpang dan awak kereta. Tidak ada yang selamat." "Kapan kejadiannya?" "Malam tadi, sekitar pukul 23.45. Aditya menatap jam dinding. Pukul 3.15 pagi. Ia menoleh ke istri dan anaknya. Mereka masih duduk diam. Tapi wajah mereka mulai berubah. Menjadi transparan. Seperti siluet hitam. "Apa ini mimpi?" Lina berbisik pelan. "Kamu tidak pernah keluar dari kereta itu. Kamu hanya menyangka kamu keluar." Aditya mundur. Langkah kakinya menggema. Ia melihat ke cermin di depannya. Bayangannya tidak ada. Hanya kekosongan. Kembali ke layar ponsel. Nomor dari Polres Bogor telah hilang. Diganti oleh pesan teks, "Penumpang tujuan Bogor, silahkan bersiap. Kereta akan segera tiba." Di luar, suara klakson kereta bergema dari kejauhan. Aditya berlari ke jendela. Di luar, stasiun Bogor kembali muncul. Gelap, suram, tidak ada siapapun. Hanya gerbong kereta tua yang berhenti di peron. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Seorang pria tua, berkemeja putih dan celana hitam, berdiri di ambang pintu. Senyum samar mengembang di bibirnya. "Silahkan ikut, Pak. Kami sudah menunggu Anda." Aditya ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya terasa ringan. Ia dipaksa berjalan maju,
mengikuti pria itu, menuju kereta yang entah mengapa selalu datang padanya. Dan kereta itu berangkat lagi, membawa Aditya ke tujuan yang tidak pernah ia mengerti. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.